Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rinto Dwi Indratmoko, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pra-observasi terhadap Bapak Andi Istanto, SPD. Silakan Pak Andi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kebetulan saya di sini dipercayakan oleh Pak Rinto untuk mengimbas tentang apa yang sudah beliau peroleh di program guru penggerak. Nama saya Andi Istanto. Saya mengampu di mata pelajaran IPAS seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, seperti yang kita ketahui, kita ini kan saya akan melakukan observasi atau supervisi di kelas Andi nanti. Iya, Pak. Jadi nanti saya akan masuk di kelas Pak Andi, kemudian memantau dan melihat, ya tidak melihat kekurangan, tetapi kita melihat kelebihan apa yang sudah Pak Andi akan buat dalam pembelajarannya. Baik, sebelum melakukan hal tersebut, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Andi untuk mempersiapkan kegiatan supervisinya. Yang pertama, seperti yang akan dilaksanakan oleh Pak Andi nanti, apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Andi sampaikan di kelas nanti Pak? Oh iya, untuk tujuan pembelajaran Pak, kebetulan pas pelajaran yang akan Bapak supervisi ini yaitu tentang bagaimana peserta didik itu dapat membedakan perubahan secara kimia dan perubahan secara fisika seperti itu. Berarti satu aja Pak ya, tujuan pembelajaran Pak ya? Karena kebetulan untuk kesempatan itu kita praktikum Pak. Oke, siap kalau gitu Pak. Selanjutnya untuk area pengembangan yang ingin Bapak peroleh dari kegiatan pembelajaran tersebut kira-kira apa Pak? Saya keaktifan siswa. Keaktifan siswa ya. Baik, jadi sementara masih di keaktifan siswa ya. Selanjutnya Pak, nah dalam kegiatan pembelajaran tersebut Pak nantinya tentunya Bapak sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran nih Pak, seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau model pembelajaran. Nah kira-kira apakah Bapak bisa sampaikan kepada saya Pak untuk hal tersebut Pak? Iya, untuk model pembelajarannya saya gunakan itu problem based learning Pak, PBL. Nah jadi nanti konsep besarnya, globalnya yaitu problem based learning tadi dikemas dalam bentuk praktikum. Nah, jadi nanti anak problem based learning akan menemukan atau akan mencari apa sih, bagaimana sih terjadinya perubahan kimia, ciri-cirinya seperti apa, terus nanti perubahan fisika itu seperti apa, tambah lagi sebenarnya nanti ada perubahan biologi. Nah, jadi dari praktikum itu tadi nanti anak dapat membedakan. Ketika sudah dapat membedakan, berarti mereka sudah pasti bisa melihat ciri-cirinya seperti apa. Untuk metode dan strateginya Pak mungkin bisa ditambahkan Pak? Metodenya praktikum Pak. Strateginya lebih ke kontekstual. Kontekstual ini dalam artian bahan-bahannya ya bahan-bahan sehari-hari seperti itu. Berarti yang ada di lingkungan sekolah ya? Tidak membeli yang ada di sini saja. Baik Pak. Nah untuk media pembelajaran nih Pak yang akan Bapak gunakan di pembelajaran nanti, apakah sudah dipersiapkan atau masih ada kendala gitu Pak? Sementara ini sih kendala sih belum ada Pak ya, karena kan baru persiapan untuk itu. Nah sementara ini aman aja ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk kegiatan minggu depan pembelajaran yang akan saya supervisi ini berarti sudah Bapak persiapkan sebelumnya dan sudah siap akan dilaksanakan Pak ya. Kira-kira untuk pelaksanaannya di hari apa dan kelas berapa ini Pak? Kelasnya nanti kita pakai kelas itu saja Pak, kelas otomotif. Kelas otomotif ya. Oke. Kelas otomotif 2 kalau tidak salah. Jamnya kalau dilihat dari jadwal itu hari Rabu. Hari Rabu. Ya, jam 10.30. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Jadi hari ini saya akan mencatat dulu persiapan apa saja yang dilakukan. Kemudian nanti saya akan ikut masuk di kelas Bapak. Saya akan mencatat kegiatan pembelajaran apa yang sudah dilakukan oleh Bapak. Nanti akan saya sampaikan juga nanti hasil dari supervisi saya ini di pasca observasi Pak. Baik, nanti kita akan berjumpa lagi di kesempatan observasi dan terakhir di pasca observasi bersama pembimbing praktik
Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di kelas yang akan Bapak kegiatan nanti Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat semua? Benar. Ada yang sakit? Masa? Baron, kenapa kamu? Waktu mana? Luka, kenapa? Kenapa lukanya? Kenapa aku? Di mana kenanya? Nah, itulah kamu tuh. Paku jangan diinjak ya, tapi dihindari. Nah, ada yang pernah makan paku di sini? Tidak ada. Nah, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Siapa mau pimpin doa? Ah, ya. Katanya luka tadi. Maju ke depan pimpinnya. Ah, ya, tak apa-apa. Ya, pimpin doa dulu ya. Setelah sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa gimana? Doa selesai. Baik, terima kasih Baron. Ya, hati-hati. Ada pakunya lagi enggak di situ? Nah, ini kan pakunya tidak ada tajam. Ya, pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan di pertemuan kita sebelumnya ya. Tetapi sebelum kita mulai, bangkunya penuh semua, artinya ada yang tidak hadir? Kalau bangkunya penuh semua? Tidak ada ya. Nah, bangkunya penuh semua berarti semuanya hadir ya. Sehat-sehat semua ya, walaupun Baron tadi kakinya kena paku. Nah, pakunya berkarat atau tidak Baron kemarin? Tidak. Yakin? Udah kamu periksa ke puskesmas? Udah. Nah, ya. Jadi kalau berkarat bahaya nanti. Kenapa? Karena bisa saja kena tetanus. Nah, ya. Ya. Kita review kembali pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi ya. Materi dan wujudnya. Materi dan wujudnya. Kemarin ada berapa wujud materi? 4. Ada 3 atau 4? 4 atau 3? 4. Ah, udah lupa kan semua? Apri, berapa Apri? Ada? 3. Apa saja? Padat, cair, gas. Ada satu lagi? Apa Baron? Ya, larutan. Ya. Jadi materi ada 3, padat, cair, dan 3 adalah gas. Nah, ada satu lagi tambahan, yaitu dari sini pecahan dari zat cair, yaitu larutan. Nah, kemarin klasifikasi materi, pembagian materi atau zat terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur, terus ada unsur dan senyawa ya. Nah, jadi ingat kemarin unsur dan senyawa, terus yang terakhir adalah campuran. Campuran ada yang homogen dan ada yang ya, homogen dan heterogen. Homo artinya sejenis, kalau jenis sejenis, kalau heter berarti lawan jenis ya. Nah, itu perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Campuran tadi terdiri atas 2, homogen dan heterogen ya, homogen dengan heterogen. Nah, karena homogen dan heterogen itu tadi merupakan suatu zat yang terdiri atas beberapa campuran, sedangkan yang paling kecil adalah unsur ya. Ya.
Unsur itu kemarin ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan unsur? Ya, Jo. Partikel kecil di suatu materi tidak dapat bisa menjadi bagian yang lebih kecil dengan cara reaksi biasa. Iya, partikel terkecil penyusun suatu materi yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil dengan cara reaksi kimia biasa. Atau dengan kata lain, unsur itu merupakan bagian yang paling kecil, ya. Unsur itu merupakan bagian yang paling kecil. Nah, setelah unsur nanti ada digabungkan menjadi senyawa. Nah, unsur dengan senyawa tergabunglah menjadi campuran. Ya, seperti itu. Sudah diingat kembali semuanya? Sudah, ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita masih melanjutkan apa itu zat, apa itu wujud zatnya, terus klasifikasinya seperti yang sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ada quotes, tahu quote atau kata-kata, ya. Kalian kan anak-anak TikTok nih. Nah, Baron, udah berapa TikTokmu? Oh, enggak ada. Ultraman tuh bukan punya kamu. Wah. Ultraman apa? Ultraman apa? Apa Ultraman Tolkien tuh? Ada berapa viewernya? Ada 2, ya. Ultraman Tolkien. Nah, kalau di TikTok kan ada kata-kata penyengat hari ini, ya. Sepeda dapat dikayu untuk dapat berjalan, tetapi sepeda listrik tanpa dikayu dapat berjalan. Nah, perubahan itu nyata, maka tidak boleh tertinggal dari perubahan. Bisa dipahami maksudnya? Nah, kita semua kan pakai sepeda ya. Nah, pakai sepeda. Tapi perkembangan sepeda tidak selamanya di kayu. Ya, kalau sepeda listrik bisa saja tanpa di kayu bisa berjalan. Ya. Nah, kalau kita pun pakai sepeda manual pun bisa berjalan juga tanpa di kayu. Kalau pas turunan, nah, kan? Turunan kan tidak perlu di kayu. Tapi yang penting ada remnya. Nah, tetapi perubahan itu nyata. Yang awalnya di kayu bisa saja menjadi tidak di kayu, tapi bisa berjalan juga, ya. Nah, itu adalah perubahan. Kenapa? Karena pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari perubahan zat, ya. Perubahan zat. Zat itu tadi kan daripada cair, gas, larutan. Terus secara umum juga ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Nah, unsur, senyawa, dan campuran dari wujudnya padat, cair, dan gas itu tadi akan bisa berubah bentuknya. Ya. Nah, perubahannya ada berapa? Seperti yang akan kita bahas ada hari ini. Maka tujuan pembelajarannya kita adakan praktikum sederhana, ya. Nah, dari praktikum harapannya kalian nanti bisa menganalisis mana yang termasuk perubahan kimia dan mana yang termasuk perubahan fisika. Terus ciri-cirinya seperti apa? Ya, seperti itu. Terus kita bisa melakukan praktikum dengan baik dan benar. Ya, karena ini praktikum kita yang pertama. Nah, jadi jangan takut. Jangan tegang, ya. Santai saja. Mukanya kok kayak tidak biasanya, biasa saja, ya. Nengok Ipul tuh kan senyum, ya, seperti itu. Oke? Sebelum kita praktikum, ada permasalahan yang harus kita pecahkan. Pernah lihat apa nih? Yang gambar di atas adalah sawit. Di bawahnya truk CPO. Itu sudah tidak asing di tempat kita, ya. Nah, kalau di daerah lain bisa saja asing, ya. Apa sih yang berwarna hijau di bawah? Truk CPO. Apa sih gambar yang di atas? Itu adalah gambar buah sawit. Sekarang, tahukah Anda bahwa sawit yang diproduksi, ya, ini adalah pabrik sawit, ya. Pabrik sawit ini Anda bisa lihat di situ ada buah sawit yang bertumpuk. Silahkan diperhatikan dulu video ini sampai selesai. Dari speed normal nanti berubah ke speed yang sebaliknya.
Gambar yang pertama tadi adalah gambar sawit, ya. Terus yang kedua CPO. Terus yang ketiga ini video apa? Pabrik sawit. Sekarang apa masalahnya? Yang kalian temui apa? Baron? Asap. Selain asap, polusi udara. Ada asap, ada polusi udara. Ya, ada asap, ada polusi udara. Kenapa ini bisa jadi masalah? Masalah kah? Kalau kita bakar sampah masalah enggak? Masalah enggak? Masalah. Apa masalahnya? Polusi udara. Asap diperoleh dari api yang tidak ada asap maka tidak ada ya. Betul? Makanya jangan suka cari masalah, ya. Asap itu kan akibat. Kalau tidak ada api maka tidak ada asap, ya, seperti itu. Nah, asap dan polusi itu adalah masalahnya. Kenapa? Karena akan mencemari lingkungan. Oke, satu lagi ya. Sebagai alat yang paling dekat dengan dunia pendidikan dari zaman dulu hingga sekarang, sepertinya kertas memang menjadi salah satu alat belajar yang tidak tergantikan. Ya, terbukti nih, meskipun zaman sekarang udah banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer yang dijalankan serba online, media belajar seperti buku tetap dipakai. Hal ini bukan hanya karena guru-guru kita nggak move on, tapi dari menulis tangan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Mulai dari perkembangan motorik, hingga mudahnya tulisan dari tangan untuk diingat ketika belajar. Nah, bicara tentang buku nih, mari kita bicarakan juga tentang kertas. Hari ini, mari kita bersama menelusuri proses pembuatan kertas hingga menjadi sebuah buku. Dari mulai bagaimana mencari bahan baku, proses pabrik, hingga dikemas untuk diperjualbelikan dalam DP proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pulp. Nah, dalam Sampai di sini dulu. Siapa? Yang belakang namamu, Bang? Ya. Siapa? Nah, dari video yang dulu, apa yang dapat kamu dapat? Cara mengolah kertas. Cara mengolah kertas. Ya. Kertas diperoleh dari apa? Kayu. Kayu diperoleh dari pohon. Pohon diperoleh dari hutan. Hutannya diapakan? Dipotong kan ditebang? Apa beda dipotong dengan ditebang? Begitu? Kan sama saja ditebang dengan dipotong, ya. Kan sama-sama pohon. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah apa solusi yang diperoleh? Nah, nanti akan kita bahas dari proses praktikum itu tadi, ya. Nah, dari dua pembelajaran ini, dari dua video ini, apa yang dapat kita simpulkan akan kita bahas pada praktikum kali ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, ya. Nah, langsung diputar saja mejanya seperti yang sudah biasanya, ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok, ya. Satu kelompoknya 4 orang, ya. Nah, silakan ditentukan siapa ketua kelompoknya, ya. Silakan didiskusikan siapa ketua kelompoknya, ya. Nah, ketua kelompoknya ambil lembar kerjanya di depan. Satu orang. 1,
Kamu ngapa? Nah, nanti kamu nangis. Nah, tenang ya. Apaan? Enggak juga. Oke, pada bagian yang paling atas, paling depan ya. Nah, silahkan diisi terlebih dahulu. Nama kelompoknya siapa, terus kelasnya, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, juru bicaranya siapa, terus seksi serba bisanya siapa. Silahkan ditentukan dari 4 orang itu tadi ya. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa ya. Ditentukan, dibagi tugasnya. Silakan dibuka pada lembar kerja yang ketiga. Ya, tapi satu-satu ya. Sama sendok. Satu nih, lilinnya satu. Sendoknya udah? Sama. Wah, sendoknya udah. Lilin. Sekarang silakan dibuka pada lembar kerja halaman yang ketiga. Di situ ada langkah kerja yang harus kalian selesaikan. Sekarang pada lembar kerja halaman ketiga, ya, yang ini, ya. Nah, halaman yang ketiga ini ada langkah kerja yang harus kalian selesaikan. Nah, langkah kerja yang kan tadi sudah dibagi nih tugasnya, ya, sudah dibagi tugas-tugasnya, sekretarisnya siapa. Nah, jadi langkah kerja dari 1 sampai 7 ya. Nah, itu hasilnya nanti disalin pada tabel yang ada di sini. Ya. Seperti itu. Nah, kan sudah dibagi tugasnya masing-masing ya. Nah, sekretarisnya siapa? Sekretarisnya siapa? Berarti itulah nanti yang akan menyalin di lembar ini, ya. Nah, di sini ada kegiatan 1, siapkan alat dan bahan, tuangkan gula pasir. Nah, gula pasirnya, siapkan alat dan bahan, potong kertas. Kertasnya juga masih OTW. Terus kegiatan 4 dimulai dari kegiatan 5. Kegiatan 5 ya. Kegiatan 5, 6 dan 7 ya. Dimulai dari kegiatan 5, 6 dengan 7 ya. Karena kegiatan satunya nanti kita akan ada bakar dulu ya. Nah, silakan dilakukan kegiatan 5, 6 dan 7 ya. Saya beri waktu berapa menit? 20 menit ya. 20 menit cukup? Cukup ya. Sekarang jam 10.45. Berarti kita sampai jam 11.15 ya. Oke, silahkan dikerjakan. Diukur pakai yang ini. Nih, ukurnya pakai ini. Tapi dibuka dulu ya. Ini kan 25. Kalau 50 berarti 2 kali. Udah kah? Nah, di sini pun bisa. Dah? Buka, tabelnya tadi buka. Nah. Karena kegiatan berapa tadi? Kegiatan 5. Nah, tunjukkan apa yang harus dilakukan tuh kan? Nih, sebelumnya diamati warnanya apa. Nah, itu ditulis ya, ditulis di situ. Ya. Ini warnanya apa? Nah, putih ke bening. Nah. 3. 2, 3. Nah, diaduk ya. Itu pakai pipet itu atau pakai sendok pun enggak apa-apa. Ada yang sudah? Sudah berapa mili? Nah, tetes. Berapa tetes? 3 tetes. Sambil dicatat ya. Itu kan lihat di tabelnya tuh. Tabel belakang. Dilihat dulu. Nah, keadaan sebelum dengan sesudah dicatat dulu seperti sekretarisnya tadi. Dilihat warnanya apa.
Dua, tiga. Oke. Tiga. Ini ada vitamin C. Ya. Kan di Nah, kalau sudah dicatat perubahannya. Langsung kegiatan berapa? 5. Ah, 5. Berarti ada 5. Ya. Tambah lagi. Nah, tambah. Mau coba lagi. Coba lagi kah? Hah? Apanya yang hilang? Air yang sebelumnya kuning dalam berubah menjadi karena ada reaksi kimia tadi obat. Fraksi kimia nggak hendak gitu Pak? Udah Pak, tadi Pak. Hah? Udah. Ya tambahkan lagi lah. Pak masak diaduk sampai rata Pak. Iya. Dah, kalau sudah dicatat di lembar kerjanya. Di percobaan keberapa tadi? Kelima, ya. Biar kita bisa membedakannya nanti. Kalau sudah, baru kita masuk ke perubahan yang pertama. Saya matikan ininya supaya apinya apa? Udah semua? Yang pertama udah. Udah. Ya. Kegiatan berapa? Kok kegiatan 1? Kalau udah masuk ke vitamin masuk kegiatan 6. Iya. Ya, seberapa tadi? 1/4 kan? Berarti Nah, segitulah. dah. Jangan lupa diamati perubahannya ya, keadaan sebelum dengan sesudah. Apa yang terjadi kalau keluar asap, tulis asapnya gitu. Kalau warnanya berubah, ditulis ya, sambil ditulis, ada yang ngamati, ada yang nulis. Kayak mau bikin kue kan bawahnya. Tuh, di sana tuh masih ada gulanya. Ada. Kan di sini tuh. Tuh, kau yang pakai lilin. Dah, cukup. Dah. Nih. Dah. Nah, kalau udah lanjut ke kegiatan berikutnya. Oh, yang bagus. Itulah anak itu. Dah semua? Dah. Oke. Kalau sudah kita presentasi. Sekarang tanggal berapa? 11. Oke. Karena hari ini tanggal 11, maka yang maju duluan adalah kelompok depan. Nah, ya, maju semua. Di bawah itunya. Lembar kerjanya. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Dipegang mic-nya. Ketua kelompoknya siapa? Nah, juru bicaranya siapa? Saya Pak. Nah, hadap sana, hadap ke kawan-kawannya.
Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok CS akan mempresentasikan hasil kerja dan pengamatan kami. Ya. Kelompok apa tadi? CS. CS. Apa tuh artinya? CS Pak, pertemanan. Pada kegiatan pertama tadi, kita disuruh menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Siapa yang Dan nyuruh? Bapak. Nyuruh? Bapak. Oh, saya kan itu. Nggak ada rasanya. Pada lembaran ini menunjukkan bahwa kita harus memasukkan air 50 ml ke dalam gelas kimia. Hasilnya, tabel hasilnya. Hasilnya Pak? Ya, hasilnya pada kegiatan yang satu, hasilnya itu apa? Sebelumnya seperti apa? Sesudahnya seperti apa? Terus kesimpulannya seperti apa? Baik, Ditempel saja. pada kegiatan pertama ada air bening di dalam gelas kimia dan kami teteskan betadin 3 tetes. Terus Perubahan pada wujud tidak berubah, komposisi materi berubah. Jadi oranges. Jadi apa? Perubahan warna Pak. Warnanya. Oke. Gejala perubahan yang terjadi perubahan warna. Ada zat baru? Ya, ada. Kesimpulan perubahan. Ya. Jadi pada saat sebelum dicampurkan betadin, air yang di dalam gelas itu berwarna bening. Setelah dicampurkan 3 tetes betadin, air itu langsung berubah menjadi warna agak keoren-orenan. Jadi perubahan apa? Fisika kah? Kimia? Kimia. Perubahan? Kimia. Perubahan kimia kah? Fisika yang lain? Perubahan? Kimia. Ya. Perubahan apa? Kelompok ini perubahan apa? Kimia. Kelompok ini? Ya. Kelompok ini? Kelompok sana? Ya. Oke. Jadi, apakah ada yang berubah pada percobaan yang pertama ketika diteteskan betadin? Ada. Apa yang berubah? Warnanya menjadi oranye. Jadi termasuk perubahan kimia atau perubahan fisika? Perubahan fisika. Kan hanya betadin dilarutkan. Seperti itu, ya. Ada yang berubah, warnanya saja yang berubah. Seperti kalian mencampurkan gula ke dalam air. Berubah enggak warnanya? Tidak. Rasanya berubah, ya. Seperti itu. Oke, cukup untuk kelompok 1. Ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok berapa tadi? Kelompok CS, ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya untuk kegiatan kedua, ya. Kegiatan kedua. Jadi satu kelompok maju hanya satu saja, ya. Satu saja. Ya, boleh. Setelah betadin diteteskan, terus ditambahkan Vitamin. nah, itu hasilnya. Ayo. Ya, ambil mic-nya sana. Semuanya lah. Kamu anggota kelompok bukan? Kan? Cek 1, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok otomotif Ultraman. Ketua kelompoknya saya yang bernama Paulus Baron Dan saya Damianus Dion. dan Peter Sangkun Sirait. Dan saya Rekademus. Oke, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tadi ya. Silahkan Dion. 65 dong. Kesimpulan perubahan dapat kita simpulkan bahwa air yang berwarna bening sebelumnya ketika dimasukkan 3 tetes betadin seketika warnanya berubah menjadi warna kuning. Ketika dimasukkan vitamin C maka air yang tadinya berwarna kuning
akan berubah menjadi bening seperti semula. Ya, jadi kesimpulannya Kesimpulannya adalah perubahan kimia. yang lain sama, berbeda, atau ada tanggapan kelompok lain? Perubahan? Perubahan? Kelompok Ultraman perubahan? Apa Fisika. tadi? Fisika. Reaksi dengan betadin. Nah, Oke, jadi terima itu kasih. bukan sulap, bukan sihir. Ya, itu kenyataannya. Jadi jangan heran kalau ada darah tiba-tiba berubah. Oh, penyakitnya diangkat. Nah, kan biasanya kan ada yang menyalahgunakan itu. Ya, jadi termasuk perubahan kimia. Ya, oke, dah silakan ditutup. Oke, terima kasih atas pendengaran presentasi dari kelompok otomotif Ultraman. Sekian, terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk kelompok Ultraman. Terus yang berikutnya untuk kegiatan gula. Gula diambil terus dipanaskan. Siapa yang mau kelompoknya? Yang belum. Kelompok Rian. Nah, kan sama-sama Rian. Ya, yang gula. Ya. Ya, silakan dibuka di bawah satu mic itu. Mic-nya. Ya. Cek. Ya, dibuka dulu lah siapa yang ngomong, perkenalan dulu. Ya, untuk kelompoknya lah. Ayo, dah. Kami dari kelompok Rungkat ingin Kelompok apa? Rungkat. 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 Kerungkat tuh apa? Gak tahu gak Pak? Papol. Kan bahasa kalian. Ya, perkenalkan dulu siapa-siapa anggota kelompoknya. Saya Ketua Ricky. Sekretaris Rian juru bicara. Ardi Apino. Ya. Juru bicara Rian. Korean semua. Katanya juru bicara. Ya. kegiatan 4. Gol apa sih? Diam. Apa? Grogi. Grogi nengok kamera. Aduh. Iya, Boy. Betul-betul lah. Ayo. Gitu. Baca. Baca lah. Dan percaya. Ayo, biar cepat kita selesai nih. Masih ada 2 kelompok lagi. Ayo. Kan sesuai material. Ah, Menghasilkan perubahan warna, perubahan suhu, ya. iya. 2. 3. Ayo. Lagi Pak. Menghasilkan Diulang. Betul-betul lah, betul-betul. Ayo, serius. kegiatan 4. Jenis kegiatan. Kendala awal. Gula Bentar. Mau apa bang? Ngantuk? Atau mau WC dulu? WC dulu sana. Cuci muka dulu. Ya makasih perubahan. Sebelah. Ada juru baca. Nah. Ini batu. Oh, ternyata kelompok ini kurang serius ya. Nah. Betul. Gejalanya apa? Nah,
Kendala awal gula pasir. Setelah dicampurkan betadin, Betadin? Adakah betadin di situ? setelah di ini mana? Sudah menghasilkan perubahan warna pagi, Oh, sorry. perubahan kita warna, ngerti. perubahan suhu. Ada zat baru. Ya, Perubahan kimia, perubahan fisika? kimia, Pak. Kenapa perubahan kimia? Kelompok lain ada tanggapan? Perubahan apa? Kimia Kak. Perubahan? Perubahan kimia. Kenapa? Karena berubah, ada gejalanya di situ, ada timbul asap, terus ada perubahan suhu, rasa, terus ada aroma yang timbul, ada ditulis nggak di situ? Ada aromanya apa? Nah, itu adalah ciri-ciri dari perubahan kimia, ya. Kan ada di situ tadi. Pasti tidak dibaca. Ya. Ditutup. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, ya sudahlah. Nah. Kasih aplaus untuk kelompok tunggal. Oke, silakan dikembalikan mejanya seperti biasa. Ya. Tuh pulpennya tuh, pulpennya. Dah semua? Ada buah HP? Ada, ya. HP-nya boleh dikeluarkan. Ya, bagaimana pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Aat, apa? Aat kan namamu? Siapa? Iya, Pak. Iya, Aat. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mantap. Apanya yang mantap? Seru, Pak. Seru apa? Seru, Pak. Praktek. Seru seperti ini. Yang lain? Ya, Waron? Apanya yang mengasihkan? Pelajarannya. Kenapa mengasihkan? Ada praktiknya, mengolah bahan-bahan yang tidak pernah diolah. Ada hal baru yang kalian dapatkan? Apa? Yang paling menurut kalian paling menarik? Ya, betul. Ini adalah perubahan fisika dan kimia. Pada percobaan kan ada kegiatan 1 sampai 6. Pada kegiatan yang mana yang paling menarik menurut kalian? Betadin dengan vitamin C. Ya, kenapa? Yang berubah warnanya betadin kah vitamin C? Yang berubah apanya? Airnya oleh betadin. Nah, terus ditambahkan vitamin C, jadi berubah kembali menjadi air lagi. Apakah kalian mau minumnya? Enggak boleh diminum ya. Seperti itu. Walaupun bentuknya kembali seperti semula. Seperti air aki kan? Ada yang mau minum air aki? Nah, walaupun sama-sama botolnya seperti air. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup mengasihkan ya. Ya. Ada buka HP semua? Ada. Coba di scan. Kita coba refleksi untuk pembelajaran hari ini. Tesnya kecil lah, Bang. Huruf kecil semua. Delapan. Kamu pakai bahasa Indonesia. Nah, dah.
Ada nggak paketnya? Ada Pak dari Bapak. Oh, dari ada. Tuh. Isi. Sudah semua? Moto nggak sampai? Nah, maju ke depan kalau enggak itu. Nah, maju ya ke depan enggak apa-apa. Dah semua? Dah. Oke, kita tutup dulu. Nanti dilanjutkan di sana pun enggak apa-apa ya. Udah. Ya. Udah diisi semuanya? Nah, ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah ya. Atau setelah ini bisa dilanjutkan. Oke? Kegiatan kita sudah sampai pada tahap yang akhir. Apa kesimpulan kita pada kesempatan kali ini? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Ya, dari kalian. Ya, Aris? Silakan. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Perubahan kimia dan perubahan fisika. Siapa? Ciri-cirinya kan ada di situ tadi. Tidak dibaca. Kan sudah kita lakukan tadi. Apa kesimpulannya? Ya? Ya. Kesimpulan kita apa? Perubahan zat ada dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan kimia berarti ada zat baru, terus ada perubahan bentuk, ada perubahan warna, ada perubahan suhu, ada rasanya juga ikut berubah. Kalau perubahan fisika berarti tidak ada zat baru yang dihasilkan. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau jelas kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa penutup kita? Ya, silakan. Rian, boleh. Doa penutup. Kita mengakhiri kegiatan kita yang hari ini, kita berdoa untuk agama dan percayaan masing-masing. Doa dulu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. SMK. SMK. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, perkenalkan saya Rinto Dwi Indra Moko, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang telah kami lakukan 2 hari yang lalu dengan Bapak Andi Istanto SPD. Kemudian di sini saya didampingi pendamping praktik saya. Oke, silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Selamat siang. Saya Firmina Jibrasi Wahyuningsih yang bertugas sebagai pengajar praktik bersama Pak Linto. Baik, terima kasih Bu.
Baik, sebelah saya masih dengan Pak Andi Santo yang sudah saya supervisi kemarin. Eh, Baik, kita langsung aja Ibu ya. Pak Andi, kemarin saya sudah masuk ke kelas Pak Andi, memantau Pak Andi di dalam proses pembelajarannya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sama saya terima kasih kepada Pak Andi yang sudah sangat membantu saya ini dalam kita ini. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Pak Andi setelah diadakannya supervisi di kelas, Pak? Ya Pak, ya kalau saya secara pribadi Pak, awalnya tuh saya merasa canggung ya, kok saya kan itu awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya memang harus seperti itu. Coba untuk ya meningkatkan kemampuan, begitu. Meningkatkan kemampuan supaya ya terjagalah kualitas mengajarnya. Ya seperti itu. Pesan saya secara umum setelah dilakukan supervisi ini, saya cukup senang Pak. Seperti itu. Terima kasih. Kemarin juga saya melihat Pak Andi sangat bagus sekali dalam pembelajarannya, anak-anaknya cukup aktif dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Pak Andi sampaikan. Karena kegiatan prakteknya juga kayaknya menantang sekali, anak-anaknya bergembira sekali dengan kegiatan itu. Nah, kemudian menurut Pak Andi, bagaimana kesesuaian pembelajaran yang telah Pak Andi rencanakan sebelumnya? Apakah sudah cocok dengan yang Pak Andi inginkan gitu Pak? Kalau keinginan saya sih Pak, itu sebenarnya masih sedikit kurang ya Pak ya. Ya sedikit kurang, mungkin masih ada beberapa perbaikan yang harus saya lakukan terhadap proses pembelajarannya. Karena saya lihat kan ini sudah dibagi ke kelompok kecil Pak ya, kelompok kecil, praktiknya sudah ke kelompok kecil, tetapi tetap masih ada saja siswa yang tidak berperan aktif. Nah, ada sih 1, 2, 3 gitu anaknya, tapi secara umum memang sudah terlibat aktif ya. Tapi mungkin saya perlu penyesuaian kembali atau untuk mengelola kelas kembali itu untuk PR bagi saya, supaya itu tadi siswanya seluruhnya bisa ikut berperan aktif. Nah itu karena saya sedikit kewalahan Pak terus terang. Ketika anak di sini, saya harus ke sana begitu, Pak, sebelah sini, Pak, nah itu yang kadang membuat saya agak sedikit kewalahan Pak. Oke, siap. Sementara ini, nah selain siswa nih Pak Andi, Iya. apakah ada kendala lain nih yang Kalau kendala itu di sekolah kita nih Pak, yang saya paling males Pak ngangkutin fokus itu Pak. Jadi Harus pindah sana, kalau saya ngajar sana harus pindah barang itu. harusnya diletakkan setelah Iya. Siap. Saya tinggal boleh colok selesai kan gitu. Iya, betul. Oke, kemudian nih untuk rencana ke depan perbaikan, mungkin apa yang ingin Pak Andi lakukan nih, Ya. dan kapan itu akan mulai direalisasikan nih? Pak? Iya. Baik Pak, kalau rencana sih kalau saya lihat antusias anak kemarin dengan pola pembelajaran saya selama ini, ya memang kalau saya lihat lebih menarik ya seperti ini, sepertinya anak-anak lebih tertarik. Kalau selama ini kan saya mau nonton aja Pak, ngajar di kelas itu biasa aja gitu kan. Dan praktikum yang dilakukan kemarin, sepertinya anak lebih cenderung lebih suka dengan model pembelajaran seperti itu. Lebih bisa fokus Pak? Iya, seperti itu. Jadi mereka terlibat langsung gitu, walaupun belum 100% lah. Nah, itu kan karena ada perbedaan kelompok ini gitu kan. Oke, baik. Ini sih memang saya cuma bisa menyimpulkan memang untuk proses pembelajaran dengan yang Pak Andi lakukan kemarin sudah cukup baik. Mungkin ke depannya akan ada supervisi kembali Pak Andi, mungkin dalam beberapa bulan ke depan nanti saya akan melakukan supervisi lagi, kita saling berbagi lagi, saling sharing lagi, biar ke depan kualitas pendidikan di sekolah kita semakin baik. Iya, itu yang saya harapkan sih seperti itu Pak, supaya ya sekolah kita makin lebih baik lah ya, kita saling ingatkan, saling menjaga satu sama lain gitu. Terima kasih sekali saya dengan Pak Pinto atas bimbingannya, mendampingi saya. Oh ternyata ilmu saya ini harus di-upgrade begitu. Sama-sama kita saling berbagi ya Pak ya. Oke. Kalau berkat Pak Pinto lah selaku guru penggerak saya, menggugah saya kembali untuk ya
memudahkan kembali lah jiwa saya yang sudah agak sedikit memutih. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, demikian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Semoga hal ini akan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Firmina yang sudah sudi datang mendampingi saya. Kemudian Pak Andi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bukan, selamat siang.